Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan Mas Chandra terlepas dari upaya tabayun yang waktu itu dilakukan oleh pihak Banser kepada sosok-sosok yang kemudian disebut sebagai simpatisan HTI. Tapi kemudian ini menguak kenyataannya dari sekitar kita bahwa memang organisasinya dibubarkan, tapi tadi dakwahnya masih terus berjalan. Orang-orangnya pahamnya juga nilai-nilainya masih eksis. Mas Chandra. Iya, jadi begini, perlu kita pahami. Yang kemarin dicabut oleh pemerintah itu adalah Verenigingnya. Vereniging itu adalah SK BHP-nya, Badan Hukum Perkumpulannya. Nah, kemudian secara lembaga memang kemudian tidak boleh lagi menggunakan atas nama HTI. Tetapi secara individu itu masih tetap diperbolehkan. Diperbolehkan itu berdasarkan konstitusi. Jadi begini, bahwa setiap diri manusia ketika sejak lahir, dia membawa yang disebut dengan hak asasi bawaan. Hak asasi bawaan itu meskipun tidak ada negara, pasti dia akan melakukan hal itu. Apa itu? Hak asasi bawaan itu adalah menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, bermusyawarah, berkumpul, begitu ya. Itu adalah hak asasi bawaan. Hak asasi bawaan itu, jadi negara tidak ada pun pasti dia akan melakukan itu. Itu kita bisa lihat pada konteks pada manusia pada zaman-zaman dahulu ya. Mungkin ada istilah manusia mikantropus dan seterusnya. Itu kalau di sejarah diceritakan begitu. Nah, artinya bahwa kemudian setelah lahirnya negara, maka ada yang disebut dengan teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial itu begini, oke, kebebasan saya yang fitrah yang di bawaan ini yang diberikan Tuhan, saya titipkan kepada negara. Negara kemudian menerima itu kontrak sosial itu, dan negara kemudian memberikan jaminan. Apa jaminannya dan perlindungannya dituangkan dalam konstitusi pasal 28 itu. Jadi oleh karena itu menurut pendapat saya, selama individu orang-orang HTI, ex-HTI ini menyampaikan pendapatnya dengan secara damai, dengan secara arif dan bijaksana, saya pikir begitu, tidak perlu kemudian dipermasalahkan. Apalagi dalam sila keempat kan kita harus mengedepankan musyawarah ketika ada problem begitu. Jadi begitu demikian. Ya, baik, Bang Terry tadi, Mbak Muzaman bilang bahwa ini kemana pemerintah kayaknya nggak serius, DPR juga dan juga mungkin partai-partai seperti PDIP tadi sudah sempat disinggung juga. Ya, pertama pemerintah memastikan menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sebatas masih ide dan gagasan, pemerintah konsisten kok untuk memastikan tidak boleh ada yang memenjarakan pikiran. Tapi kalau dalam konteks aksi yang cukup meresahkan, ya, yang sudah banyak laporan, tentunya ada penyikapan-penyikapan. Salah satunya kita punya ormas yang diatur dalam Undang-Undang Ormas, aturannya jelas dan sudah dieksekut, yang namanya HTI itu sudah dicabut, ya, izin BHP-nya. Kemudian yang kedua yang namanya aksi, ya, kegiatan yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau hal-hal lain yang cenderung meresahkan dan penuh tafsir. Nah, ini memang dihadirkan, ada ruang bagi penegak hukum, bagi yang mengayomi. Siapa yang mengayomi? Ada namanya Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Mungkin tadi teman-teman kami dari Banser mengatakan, kok diam aja, kenapa sempat sampai turun. Saya pahamilah suasana kebatinan teman-teman Banser ini. Tapi perlu dipahami juga yang namanya penegak hukum, saya kan koordinasi langsung sama Pak Kapolda ini. Kemudian juga yang namanya PDI Perjuangan, untuk membicarakan secara langsung ini namanya khilafah, ini namanya tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu relatif lebih harus berhati-hati ketimbang teman-teman yang ada di Banser, yang sudah kami anggap juga publik ya menganggap itu bahwa Banser itu ya namanya NU itu hablum watan minal iman, artinya memang dia penjaga betul yang namanya agama sekaligus konstitusi. Nah, memang ruang itu bagi teman-teman Banser itu memang lebih bisa untuk bergerak. Kami juga apresiasi sangat loh dengan kejadian-kejadian ini. Bahkan tadi kita katakan kemana ini pengayom-pengayom ya, yang harusnya bisa mencermati lebih detail dibandingkan dengan teman-teman yang ada di Banser yang harusnya hadir. Nah, saya ingin pastikan gini Mbak Putri, tidak ada penggerudukan. Yang ada adalah meminta konfirmasi kala itu. Yang ada adalah dilakukan secara patut. Apa patutnya? Ini laporan kepala desa, laporan semuanya terkonfirmasi, datang mereka ke Muspika, yuk jalan ke sana. Perkara pun ternyata disut oleh media elektronik atau rekaman elektronik, ada nada yang tinggi itu bukan semata-mata melakukan upaya penggerudukan atau misalnya upaya melakukan aksi-aksi intimidasi dan kekerasan. Kan kelihatan konteks dan narasi-narasi yang dibangun. Begitu juga kok tiba-tiba
seperti polisi datang ke suatu tempat yang tadi namanya ke pondok atau apa itu. Kita pahamilah suasana kebatinan ini hanya untuk mencari atau mengkonfirmasi temuan. Nah, kami ingin sampaikan juga, masalah ini sebenarnya kan mudah-mudahan ya, udah selesai nih, ya, udah selesai semua. Ke depan kita semua introspeksi. Baik. Kita juga nggak bisa menyalahkan teman-teman Banser misalnya, Mas, ya. Ada tempat suatu komunitas yang naikkan bendera merah putih nggak mau, menghormati bendera merah putih nggak mau, menyanyikan lagu Indonesia Raya nggak mau, fotonya Pak Jokowi misalnya dikasih coretan atau sebagainya. Itu pun juga yang namanya kan bagian dari aksi yang kita katakan cukup ya meresahkan. Nah, kalau yang dikatakan mengenai ide dan gagasan, saya pastikan pemerintahan ini tidak ada pemenjaraan pikiran. Begitu aksi dan aksinya meresahkan, ya tentunya ada ya upaya-upaya korektif. Dan kebetulan memang ini teman-teman yang lebih inisiatif, teman-teman dari Banser. Kita apresiasi lah untuk itu, sekaligus juga kritik dan otokritik ini kami terima. Ya, kenapa pemerintah yang harusnya mengambil peran itu ternyata tidak dilakukan, sehingga teman-teman Banser ini tujuannya bukan mau jago-jagoan Banser ini. Baik, dia ingin juga untuk menghindari ya potensi konflik horizontal yang lebih meluas. Makanya dia datang duluan. Saya pikir masalahnya bisa kita selesaikan. Sebelum saya dapilnya Jawa Timur, ya tugas saya sama Pak Kapolda lah ini untuk menyelesaikan masalah Pasuruan itu. Baik, semoga bisa segera tuntas dan juga selesai dengan damai begitu. Bang Terry, terima kasih. Mas Chandra, terima kasih. Satu lagi, ya, mungkin singkat saja, Bang. Saya ingin menyampaikan singkat saja, perlu saya luruskan, sepengetahuan saya bahwa khilafah itu bukan ideologi. Khilafah itu bagian dari ajaran Islam, gitu ya. Jadi kalau menyamakan khilafah sebagai sebuah ideologi, saya pikir ini perlu diluruskan. Baik. Di sini kan ada ruang diskusi, saya pikir harus dikedepankan, gitu ya. Kalaupun ada yang tidak sependapat, saya pikir lebih mengedepankan musyawarah, begitu. Nah, ini kalau terkait tadi penggerudukan, saya pikir kan sudah ada lembaganya masing-masing yang berwenang. Kalau sekolah kan ada yang disebut dengan lembaga inspektorat pengawasnya, kan mungkin pihak itulah yang kemudian melakukan. Begitu. Nah, ini saya pikir ke depan mudah-mudahan persatuan kita, gitu ya, sesama anak bangsa dikedepankan lah, begitu. Baik, kita harapkan itu terjadi. Dan mungkin penutup singkat saja Pak Nur Zaman, karena waktu kita juga terbatas. Ya, Hizbut Tahrir itu bukan organisasi dakwah Islamiyah. Mereka adalah organisasi politik yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi khilafah. Soal khilafah itu jadi perdebatan di ulama-ulama Islam. Jadi menurut saya jangan mengklaim bahwa khilafah itu adalah dakwah, itu satu. Kenapa? Kalau dia organisasi dakwah, Hizbut Tahrir tidak akan dilarang di negara-negara Islam. Saudi mereka dilarang, di Turki mereka dilarang, di Irak mereka dilarang, di Syria mereka dilarang, di beberapa negara Islam mereka dilarang. Kalau mereka mengaku sebagai organisasi Islam, maka tentu, atau organisasi dakwah, mereka tentu tidak dilarang. Indonesia negara Pancasila, wajib hukumnya melarang ideologi lain yang dikembangkan, apalagi untuk mengganti Pancasila dan merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu catatan. Dan prosesnya bukan proses damai, ini prosesnya hukum, Mbak. Baik, Pak Nur Zaman. Saya tidak mau kalau ini prosesnya hukum, karena ini bertentangan dengan ideologi negara. Jadi harus diproses secara hukum, itu tuntutan kami. Baik, Pak Nur Zaman. Kami berharap agar ada tindakan tegas dari aparat pemerintah, terutama Komisi 3, untuk membuat aturan perundang-undangan, mungkin ditambahkan di Undang-Undang Ormas, tentang pelarangan penyebaran paham khilafah dan mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia. Baik. Itu wajib. Kami dapatkan poinnya. Pak Ismail juga mungkin penutup singkat, Pak, karena keterbatasan waktu kita. Baik, Pak Ismail, bisa mendengar saya? Halo. Baik, Pak, singkat penutup, Pak. Iya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat jelas gitu. Dan di sana disebutkan, tadi saya sebutkan yang sederhana sajalah, kita fikih yang diajarkan di madrasah aliyah, ya, sampai sebelum akhirnya digeser kepada materi tarikh itu di sana dikatakan fardu kifayah. Jadi siapa saja yang mengatakan bahwa khilafah itu sesat, khilafah itu bukan ajaran Islam, dia akan berhadapan dengan pemilik ajaran itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja muslim yang mengatakan begitu semestinya tidak pantas dilakukan itu. Karena apa? Karena setiap muslim pasti memahami bahwa
fardu kifayah itu adalah fardu bagi seluruh kaum muslimin gitu. Dan itu jelas sekali. Karena itulah maka tidak selahnya juga seorang muslim itu menghalangi dakwah saudaranya yang lain itu. Kalau soal dibubarkan itu Masyumi juga dibubarkan. Apakah otomatis Masyumi itu salah? Itu kan ya soal tindakan zalim dari sebuah rezim gitu. Jadi pembubaran itu tidak menunjukkan apa-apa kecuali bahwa itu tidak disukai oleh rezim itu saja. Itu. Karena banyak juga yang benar yang salah, yang korup, ya kan? Kelompok yang korup, partai yang korup, ini biarkan saja. Malah diberi kekuasaan luar biasa. Apakah tidak dibubarkan itu berarti mereka benar? Enggak juga itu. Karena itu ukuran benar salah itu bukan dibubarkan atau tidak. Ukuran benar dan salah itu kalau menurut Islam itulah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Kalau dia sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Quran, hadis, ijma, qiyas, maka itu dia benar. Meskipun mungkin di berbagai tempat itu tidak diterima. Itu kan hanya soal bagaimana orang memahami ya. Nabi saja dulu juga dihalangi begitu rupa, bahkan dituding sebagai orang gila segala macam. Pak Nuruzzaman geleng-geleng, kami berikan kesempatan lagi. Kenapa Pak? Mungkin bisa diberikan komentar sedikit saja. Jadi begini Mbak, Hizbut Tahrir itu coba tanya ke Pak Ismail Yusanto, mereka mau mendirikan negara khilafah atau khilafah Islamiyah dengan cara apa? Mereka nggak mau jadi partai politik. Bagaimana caranya menguasai negara Republik Indonesia, sedangkan mereka sendiri tidak mau mengikuti konstitusi atau tidak mengikuti sistem. Baik, seperti Pak Yusanto dan suruh jawab dengan jujur apa yang akan dilakukan untuk mengganti Pancasila ini. Atau nanti saya bantu jawab Pak Ismail. Itu satu. Yang kedua, mereka punya konsep yang ditulis sendiri oleh pendiri Hizbut Tahrir. Namanya Taqiyuddin Nabhani. Dia menyatakan salah satu cara mengambil alih kekuasaan atau merebut kekuasaan di suatu negara itu dengan nusroh min ahlul quwah, yaitu mengambil alih, meminta pertolongan kepada pemilik kekuatan untuk mengambil alih kekuasaan. Dan itu terjadi di beberapa negara. Di Irak mereka pernah melakukan kudeta 2 kali. Di Mesir mereka dengan Ikhwanul Muslim melakukan kudeta. Dan lain-lain, Mbak, di beberapa negara. Jadi negara Islam saja kalau itu diklaim sebagai fardu kifayah, negara Islam menolak semua. Sekitar Turki menolak, Yordania menolak, Saudi menolak, bahkan membubarkan dan melarang organisasi ini sebagai organisasi terlarang. Apa salahnya Indonesia bukan negara Islam, Pancasila? Kalau mereka mau merubah Pancasila menjadi khilafah Islamiyah, bubarkan dan larang, termasuk aturan hukumnya penyebaran khilafah, paham khilafah harus dilarang di Republik ini. Itu tugasnya Komisi 3 menurut saya yang harus melakukan. Tanyakan ke Pak Ismail Yusanto bagaimana caranya mendirikan khilafah di Indonesia. Dengan cara apa? Karena mereka tidak mau masuk sistem politik Indonesia. Itu catatan penting menurut saya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Nuruzzaman. Baik, terima kasih. Maaf waktu yang terbatas juga. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi ini. Pak Ismail juga terima kasih sudah bergabung dengan diskusi ini. Mas Chandra, terima kasih kehadirannya. Bang Terry juga terima kasih sudah menemani saya di sini tentunya. Dan pemirsa, kami tadi sudah membahas mengenai 2 dialog ataupun juga 2 tema kehadapan Anda yang begitu panas. Kami juga nanti akan membahas tentunya mengenai lonjakan perceraian yang terjadi di masa pandemi ini. Sesaat lagi.